Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan berbicara tentang bagian Tuhan dan bagian manusia. Kita seringkali dalam perjalanan kehidupan kita ini kita mempertanyakan apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bertanya bagaimana Tuhan bekerja, kapan Tuhan bekerja, lalu kira-kira bagaimana hasilnya, terutama ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar. Seringkali pikiran dan perasaan kita kepada sesama kita di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita sehari-hari itu tidak jarang mempengaruhi cara pandang kita kepada Tuhan. Ketika ada orang lain, orang yang mungkin kita harapkan lalu mengecewakan kita, kadang-kadang kita berpikir Tuhan juga mungkin seperti itu. Sehingga kita terus bingung mempertanyakan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup saya. Kapan Tuhan bekerja? Sehingga beberapa kali di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan berusaha meyakinkan umat-umat Tuhan tentang kepastian pertolongan daripada Tuhan kepada setiap umat-umat Tuhan. Tuhan katakan, sekalipun seorang ibu dapat melupakan anaknya, tapi aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Itu Tuhan berusaha, saudara, supaya manusia dapat memahami bahwa hubungannya dengan manusia sesamanya tidak bisa disamakan dengan hubungannya dengan Allah. Tuhan berkata, Bapa di dunia yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Tuhan terus berusaha, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita memperhatikan dan menggumuli perasaan, sikap dan perilaku kita yang benar kepada Tuhan, ketimbang kita sibuk memikirkan apa yang Tuhan kerjakan, bagaimana Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita mau ambil porsinya Tuhan, kita mau atur Tuhan. Padahal tidak perlu kita atur Tuhan, tidak perlu kita pikir Tuhan tuh kerja bagaimana ya, kapan dia bekerja, tidak usah, saudara. Yang perlu kita pikirkan sungguh-sungguh adalah bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Karena selalu ada hubungan timbal balik, saudara. Selalu ada hubungan sebab akibat dalam relasi kita dengan Tuhan kita. Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2. Surat 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul di dalam hati,
semua disediakan Allah. Tapi ayatnya tidak stop di situ, saudara. Dilanjutkan, bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang itu biasanya senang dengan kejutan-kejutan, ya saudara. Tentu kejutan yang menyenangkan. Sekarang kan banyak juga orang bikin prank-prank untuk konten itu yang tidak baik. Tapi semua orang pasti senang dengan kejutan yang menyenangkan. Misalnya tiba-tiba dipanggil bos, bulan depan kamu naik gaji ya. Wih, gitu. Naik berapa? 2 kali lipat. Wah, itu kejutan yang menyenangkan, saudara. Pas ulang tahun dapat hadiah yang waduh kita impikan selama ini. Saya ingat waktu kami masih di sekolah Alkitab, anak saya Levin tuh minta-minta sepeda, saudara. Saya bilang nanti berdoalah. Lalu tetangga kita orang Afghanistan itu, dia sering datang main ke sekolah Alkitab. Dia bilang, Pak, saya punya teman jual sepeda anak-anak. Dia mau dipindah ke Jakarta. Oh ya, berapa? 500.000. Coba saya lihat. Saya lihat ukurannya, oh pas dengan anak saya. Pas ada uang saya beli. Pas dia lagi di sekolah, saya taruh sepeda itu di kelas di samping kamar kami. Lalu begitu dia pulang sekolah, saya sudah taruh ini handphone, saya pasang videonya, saya sembunyi. Lalu saya parkir sepedanya di depan. Saya mau lihat reaksinya. Saya bilang, Levin, kau tolong ambil pakai punya buku ada di kelas tuh. Dia pergi. Saya dengar, karena itu cuma batas triplex, jadi bisa dengar. Yes. Wah. Dia datang ketawa-ketawa. Saya pergi ambil, saya lihat. Wah, begitu dia buka pintu. Aduh. Wah, dia sampai bingung mau bikin apa gitu ya. Nah, saya lihat videonya bolak-balik, saya ketawa. Dia senang, tapi bukan cuma dia yang senang, saudara. Saya juga senang. Saudara tahukah saudara bahwa Tuhan itu juga senang memberikan kita kejutan-kejutan, saudara. Amin. Tuhan juga senang untuk memberikan kejutan yang menyenangkan kita. Tuhan senang melihat ekspresi bahagia kita, saudara. Tuhan senang melihat ekspresi kekaguman kita kepada Tuhan. Tuhan senang melihat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu Tuhan senang, saudara. Jangan saudara pikir Tuhan sedang lihat kita susah, kita menderita. Teologi salib selalu yang kita pikirkan. Tidak, saudara. Ayat ini jelas katakan Tuhan menyediakan segala sesuatu, bahkan yang tidak kita bayangkan, saudara. Tetapi tentu saja tidak begitu saja Tuhan memberikan. Bagi orang yang mengasihi Dia. Yang perlu kita pertanyakan bukan kapan Tuhan kasih saya kejutan ya. Kapan Tuhan kasih saya sesuatu yang luar biasa. Tidak usah, saudara. Mari kita mempertanyakan apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap pikiran kita. Berapa banyak orang yang terlalu gampang kehilangan kasihnya kepada Tuhan karena hal-hal yang sepele. Gampang kehilangan semangatnya kepada Tuhan, mengiring Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Karena hal-hal jasmania. Saudara, mari kita merenungkan kembali. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Terlepas dari segala sesuatu yang sedang kita alami hari-hari ini.
Apakah kita punya kasih yang sungguh kepada Tuhan? Dalam Roma pasal 8 Rasul Paulus katakan, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparan, ketelanjangan, aniaya, penderitaan, tidak ada, saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Ya. Tapi itu bukan cuma sekedar keyakinan. Itu harus menjadi perilaku kita, harus menjadi sikap kita setiap hari. Dan percayalah saudara, Tuhan menyiapkan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tuhan menyiapkan berkat-berkat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, saudara. Tapi mari kita mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah inti dari seluruh firman Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan kalau mau dirangkum seluruh ribuan ayat firman Tuhan itu hanya satu. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tuhan menyiapkan banyak hal bagi saudara dan saya. Tidak peduli umur kita berapa, saudara. Tidak peduli apa yang sedang kita alami. Tidak peduli bagaimana status sosial kita, pendidikan kita, tidak. Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan hal-hal lahiriah, saudara. Tapi Tuhan mau melihat hati kita. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan. Dan percayalah, Dia menyiapkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang heran. Yang kedua, Injil Matius pasal 6. Ayat yang ke 33. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan, saudara. Kalau kita mau jujur kepada diri sendiri, apa sih yang selama ini kita cari? Apa yang kita cari? Apa yang kita kejar mati-matian? Apa yang kita perjuangkan habis-habisan sepanjang umur hidup kita ini? Apa yang selama ini menjadi impian-impian kita? Adakah itu punya kaitan dengan kerajaan Allah dan kebenarannya? Atau tidak ada hubungan sama sekali? Atau cuma dihubung-hubungkan saja? Kalau Tuhan berkati saya, tenang. Pekerjaan Tuhan di mana? Saya sampai. Jadi kadang-kadang juga pelayanan, pekerjaan Tuhan, hal-hal rohani itu kadang-kadang menjadi tameng. Menjadi alat untuk supaya Tuhan berkati kita. Tuhan tahu motivasi. Alkitab katakan kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Kita ini telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita periksa ke dalam hati kita. Apa yang selama ini kita kejar? Apa yang selama ini kita cari? Karena di ayat yang ke-32, ayat 30 dikatakan, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sudah lihat? Tidak sedikit orang percaya yang dalam mencari hal-hal yang jasmani tadi itu sampai seperti orang yang tidak mengenal Allah. Untuk mencari hal-hal jasmani, perilakunya, pikirannya, perkataannya sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Apa yang dia lakukan persis dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Demi apa? Bukan demi kerajaan Allah, tapi sekedar demi memuaskan keinginan. Dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu kita butuh handphone. Tuhan tahu kita butuh paket data. Tuhan tahu. Anak sekolah kita langsung senyum-senyum. Tuhan tahu waktunya kapan kamu boleh pakai data. Tuhan tahu kapan kita butuh RW sekali-sekali. Tuhan tahu, saudara. Tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak sampai pada pengetahuan Tuhan. Dan tidak ada hal yang terlalu kecil sampai itu terlewatkan dari perhatian Tuhan. Tidak ada, saudara. Tuhan tahu semuanya. Tapi yang mau Tuhan lihat, apa yang sebenarnya di dalam hati kita ini. Apa yang kita cari. Apa yang kita cari. Kerajaan Allah, hadirat Tuhan, suasana sorga, atau sekedar memenuhi ego kita, memuaskan hawa nafsu kita, mencapai impian-impian yang ideal. Saya mau begini, harusnya begini. Sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak ada yang ideal, saudara. Kita tidak bisa menjadi benar-benar ideal. Tapi mari kita mulai untuk mencari hadirat Tuhan. Amin. Hidup di dalam kebenaran. Daud di dalam Mazmur pasal 27 katakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Apa? Diam di rumah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Kita dapat menikmati kebaikan Tuhan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita dapat menikmati kebaikan Tuhan ketika kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bicara persekutuan bukan hanya persekutuan seperti sekarang ini, tapi persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan, kapanpun, dimanapun kita berada, saudara. Di situ sesungguhnya kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Banyak orang lupa, bahkan tidak tahu, tidak mengalami kebaikan Tuhan, karena memang tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Fokus kehidupannya hanya bagaimana memenuhi keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan jasmani. Saudara, kita sedang merendahkan Tuhan kalau kita seperti itu, saudara. Karena Alkitab katakan Tuhan tahu, Tuhan tahu. Kita ini tahu apa? Tuhan lebih tahu. Karena itu mari kita sekali lagi merefleksi, apa yang saya cari, apa yang saya kejar. Tahun 2022 ini, apa tujuan saya? Apa impian saya? Apakah masih fokus kepada hal-hal jasmani? Kepada pemenuhan keinginan, impian-impian kita? Atau kita mau mulai mencari hadirat Tuhan? Jangan kita berpikir, pergi gereja saya tak usah kerja. Ya bukan begitu juga, saudara. Tapi ini bicara tentang motivasi. Bicara tentang hati kita. Karena ada juga orang pergi gereja untuk cari teman bisnis, saudara. Ada. Ada orang pergi gereja hanya untuk cari. Dia kalau mau cari paling gampang cari di gereja. Oh, kalau begitu saya harus pergi gereja. Tuhan tahu isi hati kita, motivasi kita. Karena itu mari kita perbaiki, saudara. Dan yang terakhir, 1 Samuel
pasal 2. Ayat yang ke-30. 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ayat ini latar belakangnya adalah berbicara kepada keluarga Imam Eli. Imam Eli seorang yang baik, yang melayani Tuhan, tapi dia seorang pemimpin yang lemah, saudara. Seorang pemimpin yang lemah. Dia tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Kita tahu ceritanya. Sehingga lahirlah ayat ini. Tuhan katakan, sebenarnya aku mau meneguhkan, aku berjanji kepada keluargamu dan keturunanmu untuk ada di dalam bait Allah, ada di dalam kepemimpinan rohani bangsa Israel. Tapi sekarang tidak lagi. Saya katakan di awal tadi, relasi kita dengan Tuhan itu selalu ada hubungan timbal baliknya. Siapapun kita, saudara, kita pasti mau dikasihi, dihargai, apalagi dihormati. Amin. Ya. Mau dihormati. Orang akan merasa senang, bahkan merasa bangga kalau dirinya itu dihormati. Wah, itu orang akan senang. Dia akan berjalan dengan kepala tegak kalau dia dihormati. Beberapa waktu yang lalu saya menemani mama saya pergi ke Jakarta. Sepupu saya, ponaan saya menikah. Nah, suami dari sepupu saya itu sekarang dia Laksamana bintang 2 angkatan laut itu apa ya? Laksamana Madya ya. Itu apa? Ya. Dia gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Jadi waktu anaknya nikah itu, wah yang datang itu jenderal-jenderal semua. Saya datang terlambat, saudara. Saya parkir mobil. Waktu itu saya juga baru habis potong rambut. Jadi waktu saya masuk, sopir-sopir dari jenderal-jenderal ini, siapa? Tambah lama saya jalan, tambah berwibawa, saudara. Ada banyak mobil, semua nunggu di samping mobil itu. Siapa? Oh ya, wah, gaya, ya. Mereka nggak tahu ini tentara sorga juga, saudara. Ya. Bangga rasanya, wah dihormati orang, walaupun ya hormat sopir, saudara. Ya. Tapi mereka pikir, wah ini minimal kolonel. Ya. Semua orang mau dihormati, saudara. Tidak ada yang tidak mau dihormati. Kita berjuang, berusaha supaya kita mendapat penghargaan, mendapat penghormatan. Tapi pertanyaannya, apakah kita pernah terpikir untuk menghormati Tuhan? Atau pernah kita terpikir untuk dihormati oleh Tuhan? Wah kayaknya terlalu jauh gitu ya. Aduh bisa dihormati manusia, saya puji Tuhan. Dihormati anak saja itu sudah luar biasa. Karena aku bisa dihormati Tuhan. Kita anggap itu terlalu mengada-ada untuk orang dihormati. Saudara, ini firman Tuhan, saudara. Tuhan tidak terlalu sombong, tidak terlalu angkuh untuk menghormati manusia. Tidak, saudara. Tapi tentu ada sebabnya kenapa seseorang dihormati oleh Tuhan. Alkitab jelas katakan, orang yang menghormati aku
akan kuhormati. Bagaimana penghormatan kita kepada Tuhan selama ini? Bagaimana, saudara? Saya kadang-kadang suka nonton rapat presiden dengan menteri. Pasti kita juga pernah lihat. Siapa datang duluan, saudara? Menteri atau presiden? Ya? Siapa datang duluan? Menteri. Kita ini menteri saja bukan, tapi kadang-kadang kita bikin diri kayak presiden, saudara. Belum. Berpuji-pujian. Siapa yang pujian, mama? Itu dia. Biar saya nanti firman berboton sampai. Semoga minggu depan tidak ada lagi doa, Tuhan, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan percepatkan. Itu bahaya, saudara. Itu percepatkan langkah, itu bahaya, saudara. Kalau ada apa-apa di jalan bagaimana, saudara? Karena ini doa. Kalau Tuhan jawab itu doa, bahaya, saudara. Jadi daripada ada apa-apa di jalan, lebih datang minimal pas waktu. Minimal itu pas. Tidak ada yang rapat dengan presiden terus pakai baju suka-suka dia sah. Asal-asal sah. Tidak ada, saudara. Tidak. Saya nonton Mongol Stress itu, Mongol yang stand up comedy itu. Dia bilang waktu dia mau pertemuan dengan presiden, 2 minggu dia bingung mau pakai baju apa. Aduh, pakai baju apa ya? Aduh, ini mau pergi istana ini. Aduh, ini mau ketemu presiden ini. Pakai baju apa ya? Dia suka keliling-keliling. Terakhir protokol istana bilang, pakai batik, Pak, yang rapi. Aduh, suka keliling. Tapi itulah standar, ada standar-standar tertentu. Mari kita juga membuat standar di dalam diri kita, bagaimana kita menghormati Tuhan. Dan itu sebenarnya tidak perlu ada aturan, itu sudah seharusnya mengalir di dalam manusia etis kita itu. Bagaimana kita berpakaian yang baik ketika kita datang ke rumah Tuhan. Tidak ada orang yang berani bersikap sembarangan ketika berjumpa dengan presiden itu. Tidak ada yang presiden baru. Tidak ada. Apalagi sampai tidak ada yang presiden dia main handphone. Ada kan di YouTube itu Panglima TNI marah ke ada anak buahnya gara-gara dia lagi anak buahnya main handphone. Kita memang tidak pernah Tuhan marah langsung dari surga soalnya. Ya kadang-kadang kita juga santai saja. Bagaimana penghormatan kita kepada Tuhan? Ada yang kalau presiden menteri presiden tidak ada batas waktu ngomong. Terserah dia mau ngomong 1 jam, 2 jam, terserah dia. Saya ingat waktu di sekolah Alkitab, saudara. Kepala sekolah kami waktu itu ketua umum GPDI, Bapak Pendeta Ahmad. Kalau dia datang mengajar, seringkali dia datang mengajar itu di tengah minggu, pas hari puasa. Puasa itu hari Rabu. Jadi dia bilang, ini hari puasa. Ya. Kalian tidak kerja? Iya. Kalau gitu kita belajar yang banyak ya. Jadi jam 8 malam itu sudah di ketua kelas. Itu lonceng sudah. Siapa berani untuk lonceng? Jam 9. Jam 9. Jam 10. Sudah bisa. Tapi siapa berani untuk lonceng sudah? Ini
kepala sekolah yang mengajar sampai jam 11. Aduh, jadi kalau Pak Ali udah datang, aduh, ini kita mete. Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena kita sangat menghormati beliau. Sangat. Bagaimana penghormatan kita kepada Tuhan? Mari kita belajar menghormati Tuhan, saudara. Amin. Dalam setiap area kehidupan kita, mari kita belajar menghormati Tuhan. Dan Tuhan akan menghormati kita. Wow, bagaimana rasanya dihormati oleh Tuhan? Saya kata-kata dihormati sopir, saya bangganya minta ampun. Bagaimana dihormati Tuhan? Kita mengalami hal-hal yang berbeda. Tentu kita dikhususkan, kita dibedakan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau itu menjadi pengalaman setiap kita. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kemuliaan yang lebih besar selain ketika kita dihormati oleh Tuhan. Dalam Perjanjian Baru Alkitab katakan, barang siapa melayani aku, dia dihormati oleh Bapa. Mari kita semakin memperbaiki kehidupan rohani kita, penurutan kita kepada Tuhan, pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, agar suatu saat kita didapati kita orang-orang yang dikasihi, dihargai, bahkan dihormati oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Terima kasih kita semua. Saya kembalikan kepada